Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab 4. Sebelum masuk ke materi, aku ingin memperkenalkan diri dulu. Pertama, nama aku Dita Amalia. Di sini saya sebagai aplikan dari Amfita 2020 yang akan membantu kalian untuk memahami materi Lab 4 ini. Di lab kali ini kita akan membahas tentang bonds and stock valuation. Pertama, aku akan jelasin dulu definisi dari valuation itu apa. Definisi valuation itu adalah proses penghitungan dan evaluasi aset untuk mencari nilai intrinsik suatu aset untuk keperluan dalam pengambilan keputusan. Jadi, intinya, valuation itu adalah proses menghitung nilai intrinsik dari suatu aset yang mana di sini asetnya itu adalah investasi obligasi dan investasi saham untuk membantu para investor dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu komponen-komponen dari valuation itu apa aja? Pertama, cash flow, kedua timing, ketiga risk and required return. Cash flow, yang dimaksud dengan cash flow itu arus kas yang akan diterima oleh investor berupa interest atau dividen. Lalu yang kedua, timing. Timing itu berapa kali investor akan mendapatkan return, akan mendapatkan arus kas. Lalu kapan aja. Nah, yang ketiga, risk and required return. Apabila investor itu berani untuk menanam modalnya di perusahaan yang memiliki resiko tinggi, maka pastinya investor juga mengharapkan return yang tinggi, seperti itu. Nah, lalu apa sih perbedaan dari debt and shares? Nah, di sini kita memakai beberapa aspek ya. Pertama, dari segi priority. Prioritasnya, kalau debt itu menjadi prioritas pertama, kalau saham itu menjadi prioritas kedua. Karena perusahaan itu setelah mendapatkan earnings, dia itu earningsnya akan dipakai dulu untuk membayar kewajiban-kewajibannya, baru digunakan untuk membayar dividen sesuai dengan yang ada di mata kuliah manajemen keuangan, capital structure. Di sana ada teori pecking order kan, di mana pecking order itu menyusun return earning, lalu yang kedua debt, yang ketiga equity, kayak gitu. Lalu dari segi maturity, jatuh tempo, debt itu memiliki jatuh tempo, kalau share tidak memiliki jatuh tempo. Nah, hak suaranya gimana? Hak suaranya kalau debt tidak sebesar-besarnya investor berinvestasi di obligasi, itu tuh tidak akan membuat investor itu menjadi memiliki hak suara di perusahaan. Tetapi kalau saham, apabila investor itu berinvestasinya lebih dari 20% atau biasa disebut dengan significant influence, maka dia akan mendapatkan hak suara, seperti itu. Nah, lalu dari segi pajak pada obligasi itu dengan obligasi itu berpengaruh karena kan sebelum perusahaan membayar pajak, earningsnya itu pasti telah dikurangi dengan interest kan. Nah, sehingga apabila interestnya besar, berarti kan earningsnya akan apabila interestnya besar, berarti kan EBT-nya itu kecil kan, sehingga untuk pembayaran pajaknya akan semakin kecil perusahaan itu. Kalau share itu tuh tidak berpengaruh pajaknya, karena uang yang dibagikan untuk membayar dividen itu tuh uang earnings yang sudah dikurangin dengan pajak. Lalu dari segi return, debt itu akan mendapatkan return berupa interest, kalau share itu akan mendapatkan return berupa dividen. Asalnya, kalau debt itu kreditur, kalau share itu debitur, seperti itu. Lalu hubungannya bagaimana sih antara required return dan kupon? Nah, hubungannya itu ada 3 kondisi. Yang pertama par, yang kedua at premium, yang ketiga at discount. Nah, di sini bisa dilihat apabila kuponnya itu lebih besar daripada required return,
dan sehingga menyebabkan bonds value-nya lebih besar juga daripada par value, maka itu tuh disebut dengan at par. Lalu apabila kuponnya itu lebih besar daripada required return dan bonds value-nya lebih besar daripada par value, itu adalah premium. Apabila kupon lebih kecil daripada required return dan bonds value-nya kurang dari par value, maka kondisi tersebut disebut dengan discount. Nah, aku akan memberikan satu contoh. Ketika kondisi premium itu contohnya satu perusahaan mengeluarkan obligasi dengan kupon sebesar 10%. Nah, sedangkan investor saat itu hanya mengharapkan return sebesar 6%. Nah, dan par value-nya sebesar misalnya 150.000 ya. Nah, berarti kan tadi udah kelihatan kan kupon rate-nya 10%, required return investornya itu cuma 60%. Berarti lebih besar mana? Lebih besar kupon. Nah, sehingga itu tuh disebut dengan at premium. Karena gini loh, perusahaan nawarin return 10%, sedangkan si investor tuh cuma ngarepin 6%. Berarti untung nggak? Untung dong. Berarti investor bakal banyak yang mau banyak yang mau investasi di obligasi tersebut kan, kayak gitu. Nah, selanjutnya ke perhitungannya ya. Dalam perhitungannya penilaian obligasi itu ada basic valuation model, ada bonds valuation model. Nah, model yang pertama itu sangat sederhana, yaitu hanya dengan cara mempresent value-kan setiap cash flow yang akan diterima oleh si investor. Nah, V0 sama dengan CF1 dibagi 1 plus R pangkat 1 ditambah CF2 dibagi 1 plus R pangkat 2 ditambah selanjutnya ya, tahun-tahun selanjutnya, atau bisa juga CFN dibagi 1 plus R pangkat N kan. Nah, VO itu apa? VO itu value of bonds at time zero. Jadi ini tuh nilai perusahaan pada tahun ke-0 tuh berapa sih gitu. Nah, nilai perusahaan, nilai obligasi pada tahun ke-0 itu berapa sih gitu. Nah, CF itu cash flow dan rate itu ya rate gitu. Bunganya, presentasinya. Terus udah. Selanjutnya bonds valuation model penilaian obligasi. Nah, kan obligasi tadi akan apabila investasi di obligasi, berarti kan kita akan menerima, investor itu akan menerima selain prinsipalnya, menerima apanya? Menerima interestnya kan. Makanya di sini yang di present value kan itu bukan hanya prinsipalnya aja, tetapi juga dengan interestnya. Makanya formulanya di sini B0 sama dengan interest dikali sigma 1 per 1 plus RD pangkat N ditambah M dikali 1 per 1 plus RD pangkat N sama dengan B0 kan. Nah, ini mempresent value-kan interest itu bisa dengan cara yang ini, ordinary annuity present value ya. Interest dibagi RD dikali 1 dikurang 1 per 1 plus RD pangkat N. Nah, dan ingat di sini interestnya itu bukan berbentuk persentase, tetapi in amount. Seperti itu. Nah, lalu untuk lebih paham kita masuk ke contoh soal ya. Di sini ceritanya ada obligasi dengan par value-nya $100.000, kuponnya 10%, required return-nya 12%, dan akan dibayarkan semi annually. M-nya 10 tahun. Di sini kan ada tulisannya. Ingat ya, di sini semi annually, berarti 2 kali dalam setahun. Makanya si interest in amount-nya harus dibagi 2, required return-nya harus dibagi 2, dan M-nya dikali 2. Pertama, kita cari dulu interest in amount. Interest in amount itu didapat dari par dikali sama kupon.
$100.000 dikali dengan 10% dibagi dengan 2 karena ini semi annually, ingat. Nah, dapat $5.000. Lalu required return-nya 12% dibagi 2 sama dengan 6%. Dan N-nya 10 dikali 2 jadi 20. Masukin ke formula yang tadi, ke yang ini. $5.000 dibagi 6% dikali 1 dikurang 1 per 1 plus 6% pangkat 20 ditambah $100.000 dikali 1 dikurang 1 per 1 plus 6% pangkat 20. Dapatlah $88.530,07878. Nah, di sini bisa kita lihat dari awal kupon 10%, required return 12%. Lebih besar yang mana? Lebih besar required return. Berarti kalau lebih besar required return, ini at discount atau at premium? Tentunya ini at discount. Lalu dibuktikan lagi dengan bonds value-nya yang kita hasilkan itu ternyata kurang dari 100.000. Maka semakin yakin dong kalau ini tuh kondisinya at discount kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke cara menghitung nilai saham. Nah, ada beberapa model dalam penghitungannya. Yang pertama, dividend discount model. Yang kedua, free cash flow model. Dan yang ketiga, other valuation model. Nah, di dalam model yang pertama, dividend discount model, itu tuh ada beberapa kondisi. Ada 3 kondisi. Yang pertama, zero growth rate. Yang kedua, constant growth rate. Dan yang ketiga, multiple growth rate. Growth rate itu kondisi ketika nominal dividen yang dibayarkannya itu selalu sama setiap tahun. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya P0 sama dengan D1 dibagi sama required return. Nah, ini itu sama dengan rumus di di perpetuity ya. Karena kan tadi saham itu tidak terhingga waktunya, tidak ada jatuh tempo maksudnya. Nah, RS itu apa? RS itu required return. D1 itu apa? D1 itu expected dividend. Lalu yang kedua, ketika kondisinya constant growth rate. Berarti di sini tingkat pertumbuhan dividennya selalu sama, konstan. Nah, cara menghitungnya P0 sama dengan D1 dibagi RS dikurang sama G. Bagaimana cara menghitung D1? Cara menghitung D1 itu D0 dikali 1 ditambah growth. Growth-nya gimana? Growth-nya itu didapat dari future value dibagi present value dipangkatin 1 per N dikurang 1. Lalu kondisi ketiga itu ketika multiple growth rate. Jadi tingkat pertumbuhan dividennya itu berbeda-beda. Nah, gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan cash dividend setiap akhir periode selama initial growth. Nah, gimana caranya? Caranya itu DT sama dengan D0 dikali 1 ditambah growth dipangkatin T. T-nya itu waktu ya, period. Nah, lalu langkah kedua, tentukan present value dari cash dividend yang diharapkan selama initial growth dengan cara present value sama dengan sigma DT dibagi 1 plus RS pangkat T. Udah dapet, kita maju ke langkah ketiga. Langkah ketiganya itu cari nilai saham pada akhir periode setelahnya, kemudian cari present value. Nah, untuk mencarinya PN sama dengan DN plus 1 per RS min G. Lalu di present value kan PN per 1 plus RS pangkat N. Setelah dapat nih angkanya, lalu step keempat, jumlahkan present value yang ada di step 2 dengan yang di step 3. Kayak gitu. Biar lebih jelas, kita ada contoh soal, yaitu katanya dividen pada tahun ke-0 itu $100, growth pertama 5%, growth kedua 10%, required return-nya 22%. Nah, di sini ceritanya setelah tahun ketiga
baru pakai growth yang kedua 10%. Nah, kita biar lebih jelas pakai timeline ya. Jadi kan tadi tahun ke-0 itu $100 ya. $100. Ini $100. Nah, tahun ke-0 $100. Anggap ini belum ada ya. Lalu kita menghitung dividen ke-1 berapa, dividen kedua tahun kedua berapa, dividen tahun ketiga berapa, kayak gitu. Nah, untuk mencarinya kita pakai initial growth tadi. Kalau step pertama itu menggunakan initial growth. Initial growth-nya kan yang 5%. Jadi untuk mencari dividen akhir tahun ke-1, $100 dikali 1 ditambah 5% pangkat 1. Jadi $105, tulis di sini. Lalu D2 $100 kali 1 plus 5% pangkat 2 dapat 110,25. Tulis. Lalu dividen akhir tahun ketiga $100 kali 1 plus 5% pangkat 3 sama dengan 115,7625. Tulis juga di akhir tahun ketiga. Nah, setelah dapat nih semuanya dividennya dari tahun ke-1 sampai tahun ketiga, kita hitung present value kan dari cash dividend yang tadi. Nah, present value kan dengan cara ini 105 dibagi 1 plus 22%, 22% itu dari required return pangkat 1 ditambah 110,25 per 1 plus 22% pangkat 2 ditambah 115,7625 dibagi 1 plus 22% pangkat 3 dapat 283,8846097. Lalu masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga, cari nilai saham pada akhir periode setelahnya, kemudian cari present value, katanya gitu. Kan di sini tadi diasumsikan bahwa perubahan growth-nya itu di akhir tahun ketiga kan. Nah, setelah tahun ketiga maksudnya. Makanya kita cari dulu dividen akhir tahun keempatnya berapa? Menggunakan growth yang 10%. Nah, 115 kan ini didapat dari D3 kan. Masukin ke sini dikali 1 ditambah 10% sama dengan 127,33875. Nah, terus angka ini kita masukkan ke rumus ini. Jadi 127,33875 dibagi RS dikurang growth yang 10% dapat 1061,15625. Terus present value kan nilai saham yang ini. Nilai saham yang ini di present value kan 1061,15625 dibagi 1 tambah 22% pangkat 3 sama dengan 584,3860554. Nah, setelah itu kan ini tuh present value kedua ya. Ini present value pertama. Di sini langkah terakhir jumlahkan present value step 2 dan 3. Jumlahin 223,8846097. Jumlahin dengan hasil yang ini. Jadi segini. Kayak gitu. Jadi segini. Jumlahin jadi dapat 808,27566651. Kayak gitu. Nah, udah selesai nih tentang model yang pertama. Lalu model yang kedua yaitu free cash flow model. Model yang ini tuh menghitung nilai saham tapi menggunakan total cash yang tersedia di perusahaan untuk membagikan return setelah beban-bebannya dikurangi kayak gitu. Setelah perusahaan itu mengurangi beban-beban dan hutang kewajibannya. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama, cari FCFE atau FCFF. Lalu yang kedua, mencari company value-nya. Yang ketiga,
baru dapat fair value per share-nya. Nah, untuk mencari FCFE atau FCFF bisa digunain dengan rumus yang ini. FCFE sama dengan net income ditambah depresiasi dikurang debt repayment dikurang capex atau capital expenditure dikurangi change in working capital ditambah new debt issues. Lalu untuk nyari FCFF bisa didapat dengan FCFE ditambah dengan interest expense ditambah dengan principal repayments dikurangi new debt issues dan dikurangi preferred dividend. Apa sih perbedaannya menggunakan FCFE dengan FCFF? Nah, kalau FCFE itu tuh untuk menghitung, mengevaluasi nilai dari equity perusahaan, untuk menghitung kas yang tersedia di perusahaan untuk pembagian dividen kepada investor saham, kayak gitu. Kalau FCFE itu tuh untuk menghitung nilai dari keseluruhan perusahaan. Jadi kas yang tersedia untuk pembayaran keseluruhan perusahaan kepada seluruh investor, kayak gitu. Bukan hanya yang saham aja, tapi juga berarti obligasi ada di dalam FCFF, kayak gitu. Nah, terus udah dapet nih FCFE atau FCFF, baru kita masukin ke pencarian company value. Nyari company value, formulanya itu bisa pakai FCFE atau FCFF, lalu dibagi dengan required return dikurangin dengan growth. Nah, selanjutnya, kalau udah dapat company value-nya, kita bisa menghitung fair value per share-nya dengan cara company value-nya dibagi outstanding shares, sehingga nanti tuh kita mengetahui gitu, berapa sih setiap lembar saham nilai wajarnya, berapa sih nilai wajar dari setiap lembar saham perusahaan, kayak gitu. Nah, lalu model yang terakhir itu ada other valuation model. Ada 3, book value, liquidation value, dan price per earning multiplier. Di dalam book value itu berarti kita menghitung nilai saham per lembar saham perusahaan apabila seluruh aset perusahaan itu terjual dengan book value. Nah, makanya rumusnya VS sama dengan total aset dikurang total liabilities dikurang total preferred stock dibagi dengan outstanding shares. Lalu yang kedua liquidation value. Kalau liquidation value itu tuh untuk menghitung nilai saham per lembar. Nilai saham per lembar apabila seluruh aset perusahaan itu terjual dengan fair value, kayak gitu. Rumusnya sama dengan yang di atas, tapi nanti harganya, maksudnya angkanya itu dari fair value, bukan dari book value-nya. Nah, lalu yang selanjutnya price per earning multiplier. Kalau price per earning multiplier itu tuh gunanya untuk membandingkan nilai saham perusahaan kita dengan nilai saham perusahaan yang lain di dalam industri yang sama, kayak gitu. Caranya VS sama dengan forecasted EPS dikali price per earning ratio industry, kayak gitu. Nah, sekian materi lab 4 hari ini. Semoga dapat dipahami, dan maaf apabila banyak kekurangan atau kecepatan atau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.